Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Keuangan Islam C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi teknik keuangan. Nah, kita membahas mengenai materi yang terkait. Nah, berbicara mengenai teknik keuangan ini biasa disebut dengan rekayasa keuangan atau financial engineering. Nah, financial engineering ini merupakan elemen penting dalam membentuk sistem keuangan modern, di mana dalam konteks keuangan Islam, rekayasa keuangan ini sangat dibutuhkan untuk merancang solusi yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, rekayasa keuangan memiliki beberapa peran utama. Yang pertama yaitu merancang instrumen keuangan baru yang mampu menjawab kebutuhan pasar dengan tetap menjaga kepatuhan syariah. Yang kedua yaitu mengelola dan membagi risiko secara adil dan melalui skema kontrak yang disesuaikan dengan karakteristik investor maupun penerbit. Yang ketiga yaitu meningkatkan likuiditas pasar, memperluas jangkauan investasi, serta menurunkan biaya transaksi yang pada akhirnya memperkuat stabilitas sistem keuangan syariah. Nah, lanjut slide kedua. Namun, meskipun potensinya besar, perkembangan rekayasa keuangan dalam sistem keuangan Islam masih relatif lambat. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan unik yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Yang kedua yaitu keterbatasan instrumen berbasis aset real, dan yang ketiga yaitu kurangnya pasar sekunder yang efisien, dan yang keempat yaitu perlunya persetujuan dari ulama syariah terhadap setiap produk baru. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Hidayah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai tentang teknik dan sistem keuangan dalam bidang Islam. Nah, yang pertama itu adalah pengertian rekayasa keuangan. Rekayasa keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sistem keuangan modern, termasuk dalam konteks keuangan Islam. Dalam ekonomi Islam, rekayasa keuangan adalah proses yang cermat dalam merancang dan mengembangkan instrumen keuangan baru atau mengemas ulang instrumen lama agar menjadi lebih efisien. Namun, proses ini terikat pada kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip syariah yang berarti tidak boleh melibatkan riba, gharar, dan maisir. Nah, rekayasa keuangan berperan penting dalam merancang instrumen keuangan baru yang inovatif, efisien, dan sesuai kebutuhan pasar, serta dapat mengelola dan membagi risiko melalui skema kontrak yang disesuaikan dengan karakter investor dan penerbit. Nah, hal ini juga membantu meningkatkan likuiditas pasar, memperluas jangkauan investasi, dan menurunkan biaya transaksi. Selanjutnya adalah tujuan utama dari rekayasa keuangan Islam. Nah, tujuan utama dari rekayasa keuangan Islam adalah untuk menyediakan instrumen keuangan yang memenuhi beberapa kriteria esensial. Pertama, instrumen tersebut harus syariah komplain, yaitu sepenuhnya sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Yang kedua, instrumen harus liquid. Nah, maksudnya ini harus memastikan kemudahan diperdagangkan atau diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Nah, yang ketiga adalah instrumen ini harus dapat digunakan secara efektif untuk manajemen risiko. Selain itu, rekayasa keuangan Islam sangat mendorong keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dengan sektor real, yang dimana di sini memastikan bahwa transaksi keuangan didukung oleh aset dan kegiatan ekonomi yang nyata dan bukan hanya sekedar spekulasi. Selanjutnya mengenai tentang sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam sendiri dibangun atas fondasi yang kokoh untuk mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip fundamentalnya adalah bahwa semua transaksi harus secara tegas menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Sebaliknya, sistem ini mendorong kejelasan informasi, kepemilikan yang transparan, dan pembagian hasil yang proporsional dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem keuangan Islam dapat menyediakan instrumen yang aman. Prinsip-prinsip utama yang diterapkan meliputi larangan riba, larangan gharar, dan maisir. Nah, penggunaan kontrak berbasis aset nyata, serta penekanan kuat pada prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Meskipun demikian, perkembangan rekayasa keuangan dalam sistem keuangan Islam masih relatif lambat karena tantangan seperti kewajiban mematuhi prinsip syariah,
yaitu keterbatasan instrumen berbasis aset real, kurangnya pasar sekunder yang efisien, dan perlunya persetujuan ulama syariah untuk setiap produk baru. Krisis keuangan. Apa sih itu krisis keuangan? Nah, krisis keuangan adalah gangguan besar pada sistem keuangan yang bisa merusak ekonomi secara luas. Penyebabnya itu bisa karena utang berlebihan, spekulasi tinggi, atau kegagalan pengawasan pasar. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama, sekuritasi berlebihan. Apa sih sebenarnya masalahnya? Sekuritisasi adalah proses mengubah aset seperti kredit rumah menjadi produk keuangan yang bisa diperjualbelikan. Nah, ini bisa membantu mendanai lebih banyak pinjaman, tapi jika dilakukan berlebihan bisa bahaya. Nah, masalahnya yang timbul itu seperti contohnya, yang pertama, investor tidak tahu apa yang mereka miliki. Saat aset-aset, misalnya ribuan kredit rumah, dikemas menjadi satu produk keuangan, investor sering tidak tahu isi pastinya. Nah, mereka membeli produk tanpa memahami kualitas aset di dalamnya. Seperti contohnya itu, investor membeli obligasi berbasis KPR atau kredit pemilikan rumah, tapi tidak tahu bahwa banyak peminjam dalam paket itu punya riwayat gagal bayar. Nah, yang kedua itu kepercayaan pasar cepat runtuh saat krisis. Karena aset-aset tidak transparan saat ada kabar buruk, misalnya banyak kredit macet, semua orang panik dan langsung menjual. Akibatnya harga jatuh dan pasar kacau. Nah, seperti contohnya itu krisis keuangan, KPR gagal dan investor kehilangan kepercayaan, memicu krisis global. Nah, yang terakhir itu risiko sistematik meningkat, terlalu bergantung pada model matematika atau peringkat kredit. Nah, investor percaya pada rating AAA tanpa mengecek isi sebenarnya. Kurangnya pemahaman risiko real karena aset terlalu rumit. Banyak investor dan bahkan lembaga keuangan tidak tahu risiko sebenarnya yang mereka hadapi. Seperti contohnya Lehman Brothers yang bangkrut karena portofolio besar sekuritas KPR yang ternyata sangat berisiko. Nah, sekuritas yang sehat bisa membantu perekonomian yang jika berlebihan dan tidak transparan, ia bisa memutus hubungan antara uang investor dan aset nyata, menyebabkan krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 2008. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tantangan untuk teknik keuangan dalam keuangan Islam. Tantangan untuk teknik keuangan dalam keuangan Islam yaitu mengembangkan instrumen keuangan baru bukanlah tugas yang mudah. Keberhasilan rekayasa keuangan di pasar konvensional tidak dicapai dalam waktu semalam, tetapi merupakan hasil dari persiapan bertahun-tahun dan kemajuan bertahap. Pasar konvensional memiliki keuntungan lain, ketersediaan pasar sekuritas pendapatan tetap yang sangat liquid. Pasokan sekuritas jangka pendek dan jangka panjang yang stabil dengan biaya masuk dan keluar yang minimal membantu pengembangan produk baru di pasar bebas arbitrage. Inovasi dan pengembangan produk semakin didorong oleh kemajuan teknologi dengan daya komputasi yang lebih besar, memungkinkan analisis untuk membangun model kompleks guna memecahkan persamaan yang kompleks. Pasar keuangan Islam menghadapi beberapa tantangan dalam memperkenalkan proses rekayasa keuangan. Beberapa tantangan ini dibahas di bawah ini. Yang pertama yaitu landasan teoritis. Salah satu pendorong utama inovasi pesat di pasar keuangan konvensional yang terobosan dalam teori keuangan dan teori struktur modal, diversifikasi portofolio, dan penetapan harga opsi meletakkan dasar bagi solusi yang canggih untuk masalah yang kompleks. Meskipun beberapa pekerjaan teoritis telah dilakukan dalam keuangan Islam, masih banyak bidang seperti penetapan harga aset, penetapan harga risiko, derivatif, dan sebagainya yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tanpa pekerjaan teoritis yang solid dan tanpa pemahaman penuh tentang profil risiko atau imbal hasil,
sulit untuk menerapkan rekayasa keuangan. Seorang ekonom tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan teoritis tanpa memahami prinsip-prinsip syariat atau tanpa bekerja sama erat dengan ekonom syariat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan upaya penelitian yang serius secara kolektif guna membahas landasan teoritis sistem yang dapat digunakan untuk membangun seperangkat instrumen yang lebih canggih. Hal ini mengharuskan semua pemangku kepentingan yang tertarik pada pertumbuhan industri lebih lanjut, terutama bank dan pemerintah, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, inovasi dalam infrastruktur. Rekayasa keuangan dan pengembangan produk baru merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak sumber daya. Semua bank konvensional besar memiliki departemen khusus untuk melakukan riset pasar, latar belakang, pengembangan produk, dan pemodelan analitis. Kegiatan ini memerlukan investasi yang signifikan dalam sumber daya keuangan dan manusia. Lembaga keuangan konvensional dapat membenarkan hal ini karena mereka mampu memulihkan biaya dalam banyak kasus dari volume bisnis yang dihasilkan oleh produk inovatif mereka. Biaya yang terkait dengan pengembangan produk baru semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis di mana standar regulasi akuntansi dan pelaporan yang lebih ketat menuntut lebih banyak lagi. Lembaga keuangan Islam umumnya kecil dan dengan demikian tidak dapat meraup keuntungan dari skala ekonomi. Mereka tidak mampu menginvestasikan dana yang besar untuk penelitian dan pengembangan, namun mengingat subjek tersebut, mereka harus mempertimbangkan secara serius untuk melakukan upaya bersama. Upaya bersama guna mengembangkan infrastruktur dasar untuk memperkenalkan produk baru. Meskipun kolaborasi hampir tidak intuitif dalam bidang di mana inovasi seringkali menghasilkan keunggulan kompetitif, melakukan penelitian dan pengembangan dasar secara kolektif dapat menghemat sebagian biaya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur ini secara individual. Misalnya, mereka dapat mensponsori penelitian untuk mengembangkan model analisis, sistem komputer, dan perangkat untuk menganalisis risiko dan laba atas sebagai instrumen yang kompatibel dengan syariah. Yang ketiga itu kolaborasi dan kerjasama. Rekayasa keuangan merupakan bidang di mana AIV dapat memperoleh manfaat dari pengalaman yang lebih luas yang dimiliki oleh rekan-rekan mereka di Barat. Bank investasi konvensional yang telah melakukan investasi besar
dalam infrastruktur untuk membangun produk-produk baru dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga Islam untuk membangun produk-produk yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan IV. IV mungkin merasa lebih baik untuk mengalihdayakan aspek-aspek pengembangan ke lembaga-lembaga konvensional dan tetap memasarkan produk-produk baru untuk mereka sendiri. Pelatihan silang, ulama syariah memainkan peran penting dalam menyetujui produk keuangan baru, meskipun mereka mungkin ahli dalam masalah syariah. Pengetahuan mereka tentang praktik bisnis ekonomi dan keuangan mungkin terbatas. Lembaga keuangan saat ini bekerja dalam lingkungan bisnis yang kompleks, yang menempatkan tanggung jawab pada para ulama syariah untuk lebih waspada dan simpatik terhadap kebutuhan lembaga dan nasabahnya. Mereka perlu berperan aktif dan dalam memahami hakikat bisnis dan perbankan. Lembaga pelatihan khusus dapat dibentuk untuk mengembangkan pelatihan yang terarah bagi sarjana syariah di bidang-bidang di luar kalian mereka. Baik, itulah tadi beberapa poin-poin dalam materi teknik keuangan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan dari pembahasan materi sebelumnya, yaitu rekayasa keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan instrumen keuangan yang adil, efisien, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan yang perlu dikedepankan adalah fokus pada aset real, mekanisme pembagian risiko yang sehat, dan transparansi dalam setiap transaksi. Kita juga harus belajar dari krisis keuangan global yang menunjukkan bahwa kompleksitas dan praktik imitasi terhadap produk konvensional justru membawa risiko sistematik. Namun, masih ada tantangan mendasar seperti lemahnya teori, kurangnya kolaborasi lintas sektor, serta belum adanya standar global yang mapan dalam rekayasa keuangan Islam. Nah, maka dari itu, dorongan terhadap inovasi yang benar-benar orisinil sangat dibutuhkan. Inovasi ini harus lahir dari sinergi yang erat antara ulama dan praktisi tanpa mengabaikan prinsip utama dalam keuangan syariah. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.